Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devani Jelincan dengan nomor mahasiswa 205220067 akan menjelaskan materi terkait locus tempus delicti. Locus delicti. Locus delicti berasal dari kata locus yang artinya lokasi atau tempat. Delicti yang berarti delik atau tindak pidana. Jadi, locus delicti adalah tempat terjadinya tindak pidana atau tempat berlakunya hukum pidana yang dilihat dari segi lokasi terjadinya perbuatan pidana. Sebagai contoh, ada seorang laki-laki yang membunuh seorang wanita di daerah Jakarta Barat. Maka, lokus deliktinya atau tempat terjadinya tindak pidana tersebut adalah di daerah Jakarta Barat. Karena laki-laki tersebut telah melakukan tindak pidana pembunuhan kepada perempuan tersebut. Menurut Van Hamel, yang dianggap sebagai locus delicti adalah yang pertama, tempat di mana seorang pelaku itu telah melakukan sendiri perbuatannya. Yang kedua, tempat di mana alat yang dipergunakan oleh seorang pelaku itu bekerja. Yang ketiga, tempat di mana akibat langsung dari sesuatu tindakan itu telah timbul. Yang keempat, tempat di mana sesuatu akibat konstitutif itu telah diambil. Sebagai contoh, ada seorang pengendara sepeda motor yang menikam pengendara lain menggunakan pisau di daerah Kebon Jeruk. Sesaat setelah ditikam, korban tersebut masih sadar dan mengejar pelaku penusukannya sampai ke daerah Puri Kembangan. Tetapi, akibat dari luka tusukan tersebut, korban meninggal di daerah Puri Kembangan. Meskipun meninggal di daerah Puri Kembangan, tetapi tempat pelaku itu melakukan perbuatan tindakan pidana tersebut adalah di daerah Kebon Jeruk, karena daerah Kebon Jeruk merupakan tempat pelaku yang menikamkan pisaunya ke si korban pengendara sepeda motor ini. Yang dimaksudkan, tempat di mana alat yang telah dipergunakan oleh pelaku itu bekerja adalah tempat di mana alat yang digunakan sebagai pisau tersebut yang digunakan sampai menimbulkan, yang ketiga itu menimbulkan akibat langsung, yaitu adalah kematian dari si korbannya ini, yaitu di daerah Puri Kembangan. Karena sesaat setelah ditusuk di daerah Kebon Jeruk, korban masih sadar dan masih dapat mengejar pelaku sampai Puri Kembangan, dan akibat dari tusukan menggunakan pisau alat tersebut itu baru menimbulkan akibat, yaitu di Puri Kembangan, yang sampai menyebabkan si korban ini meninggal di Puri Kembangan, yaitu tempat di mana akibat konstitutif itu diambil. Akibat konstitutif secara material yaitu akibat yang nyata-nyata disebutkan dalam rumusan tindak pidana. Sedangkan secara formil itu suatu akibat tertentu yang dapat memberatkan atau meringankan pidana. Namun tanpa akibat yang dilarang muncul, pelaku sudah dapat dipidana. Van Hamel juga menyatakan bahwa tempat perbuatan itu boleh dipilih antara tempat di mana perbuatan itu dimulai sampai tempat perbuatan itu selesai, atau tempat yang mengakibatkan timbulnya akibat. Seperti contoh tadi, yang tempat pertama kali perbuatan tersebut dimulai adalah di Kebon Jeruk, yaitu saat pertama kali si pelaku menusukkan atau menikam pisaunya ke si korban, dan tempat perbuatan itu selesai yang menimbulkan akibatnya itu adalah akibat kematiannya itu adalah di daerah Puri Kembangan. Jadi, terdapat dua tempat perbuatan yang boleh dipilih yaitu adalah Kebon Jeruk tempat pertama kali perbuatan, dan Puri Kembangan tempat terakhir perbuatan itu yang timbul akibat. Tetapi, Profesor Van Hatem berpendapat bahwa yang seharusnya dipandang sebagai locus delicti adalah tempat di mana seorang pelaku melakukan kejahatannya itu pertama kali, bukan ketika tempat kejahatan tersebut yang menimbulkan akibat. Jadi maksudnya adalah ketika si tempat di mana pelaku itu melakukan kejadiannya. Seperti tadi, berarti tempat pertama, seperti contoh yang tadi saya jelaskan, berarti tempat perbuatan yang dimulai itu adalah Kebon Jeruk, dan tempat menimbulkan akibatnya merupakan Puri Kembangan. Jadi, menurut Profesor Van Hatem itu adalah tempat yang dipandang sebagai melakukan kejahatan itu berarti tempat pertama kali itu adalah Kebon Jeruk. Lalu menurut Muljato itu, dia berpendapat bahwa terdapat dua aliran untuk menentukan tempat terjadinya tindak pidana. Yang pertama itu aliran yang menentukan di suatu tempat, yakni tempat di mana terdakwa berbuat. Yang kedua, aliran yang menentukan di beberapa tempat, yakni mungkin tempat kelakuan dan tempat.
Lalu yang selanjutnya itu dari kedua aliran tersebut dibagi menjadi dua aliran, yaitu aliran pertama yang meliputi teori tentang tempat terjadinya tindak atau perbuatan. Yang kedua adalah teori instrumen. Lalu aliran yang kedua itu adalah meliputi juga teori tentang tempat terjadi tindak atau perbuatan dan teori akibat. Berikut adalah merupakan teori-teori yang ada di dalam locus delicti. Yang pertama itu teori perbuatan material. Locus delicti merupakan tempat di mana seseorang melakukan suatu tindak pidana. Apabila telah ditentukan mengenai di mana tempat tindak pidana dilakukan, maka dapat ditentukan juga mengenai pengadilan mana yang berwenang untuk mengadili orang yang melakukan tindak pidana tersebut. Sebagai contoh, ada seseorang yang melakukan tindak pidana di daerah Jakarta Selatan. Maka pengadilan daerah Jakarta Selatanlah yang berhak untuk mengadili pelaku tindak pidana tersebut. Karena setiap pengadilan memiliki wilayah yurisdiksi yang berbeda satu dengan yang lainnya. Dan pengadilan hanya dapat mengadili jika perbuatan tersebut hanya berada di dalam wilayah pengadilan tersebut berada. Lalu yang kedua, teori instrumen. Locus delicti dititik beratkan pada tempat di mana alat yang digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana berada atau berdasarkan tempat bekerjanya alat yang digunakan oleh si pelaku. Seperti contoh tadi, pisau tersebut menusuk di daerah kebun jeruk. Tetapi pisau tersebut menimbulkan akibat sampai meninggalnya korban itu adalah di daerah Puri Kembangan. Oleh karena itu, tempat bekerjanya alat tersebut adalah di daerah Puri Kembangan. Yang ketiga itu adalah teori akibat. Locus delicti ditentukan karena adanya akibat yang muncul dari perbuatan yang telah terjadi atau ditentukan menurut di mana akibat yang muncul terjadi setelah terjadinya tindak pidana tersebut. Menurut teori ini, yang dianggap sebagai tempat dilakukan tindak pidana adalah tempat di mana suatu kejahatan menimbulkan akibat tersebut. Akibatnya dapat berupa korban tersebut meninggal di daerah yang berbeda ketika korban tersebut mengalami daerah penusukan, atau bisa jadi korban tersebut juga langsung meninggal tempat di daerah yang sama, maka akibat yang ditimbulkan seperti kematian langsung di daerah-daerah tertentu, maka disebutlah teori dari tempat akibat terjadinya tindak pidana tersebut. Lalu selanjutnya, penentuan locus delicti. Untuk delik-delik formil menggunakan teori perbuatan material karena lebih mudah untuk menentukan locus delictinya. Dan untuk delik yang dirumuskan secara material, teori yang digunakan adalah teori akibat. Dan yang untuk kejahatan dengan modus yang canggih dan meliputi lintas batas, teori instrumen yang digunakan. Dan untuk menghindari celah hukum, dapat menggunakan aliran kedua. Berikut merupakan pasal-pasal di dalam locus delicti, yaitu yang pertama, pasal 2 sampai dengan pasal 8 KUHP untuk menentukan apakah pidana Indonesia berlaku terhadap perbuatan pidana tersebut atau tidak. Lalu yang selanjutnya, menentukan kejaksaan dan pengadilan mana yang harus mengurus perkaranya atau kompetensi relatif. Penentuan tempat terjadi tindak pidana itu merupakan sangat penting untuk menentukan tempat pengadilan mana yang berwenang untuk mengadili suatu tindak pidana tersebut, apakah perbuatan tindak pidana tersebut masuk ke dalam daerah pengadilan atau kejaksaan di daerah tersebut. Lalu yang selanjutnya adalah Pasal 143 KUHP sebagai salah satu syarat mutlak dan sahnya di dalam surat dakwaan. Di dalam surat dakwaan dijelaskan bahwa bagaimana tempat di pelaku melakukan kejahatan dan kapan waktunya. Tentu saja locus delicti ini sangat penting untuk ada di dalam surat dakwaan. Karena bila di dalam surat dakwaan tidak tertera adanya locus delicti atau tercantum adanya locus delicti, maka surat dakwaan dapat batal demi hukum. Yang selanjutnya itu adalah tempus delicti. Tempus delicti berasal dari kata tempus yang artinya tempo atau waktu, dan delicti yang berarti delik atau tindak pidana. Jadi tempus delicti adalah waktu terjadinya tindak pidana atau untuk menentukan apakah suatu undang-undang pidana dapat diberlakukan untuk mengadili tindak pidana yang terjadi tersebut. Berikut merupakan pasal-pasal yang ada dalam tempus delicti. Yang pertama itu pasal 1 KUHP. Untuk menentukan apakah perbuatan yang bersangkut paut pada waktu itu sudah dilarang dan diancam dengan pidana atau belum. Ini merupakan asas legalitas, yaitu terdapat dalam pasal 1 ayat 1 KUHP yang mengatakan bahwa
Suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Seperti contoh, ketika ada seseorang yang melakukan perbuatan pidana, tetapi perbuatannya tersebut belum diancam di dalam ancaman pidana atau undang-undang pidana, maka orang tersebut tidak dapat dihukum atau tidak dapat dihukum dengan atas perbuatan yang telah dilakukannya. Tetapi ketika beberapa tahun kemudian dikeluarkannya lah undang-undang yang mengatur tentang perbuatan yang pernah dilakukannya sebelumnya, orang tersebut juga tidak dapat dihukum atas perbuatan yang telah dilakukannya menggunakan undang-undang yang baru dikeluarkan setelah perbuatannya telah dilakukan. Karena undang-undang tidak boleh berlaku surut. Lalu yang selanjutnya, pasal 44 KUHP untuk menentukan apakah terdakwa ketika itu mampu bertanggung jawab atau tidak. Bertanggung jawab yang dimaksud adalah apakah ketika pelaku melakukan perbuatannya tersebut, pelaku dalam keadaan yang sehat secara mental atau sehat secara jasmani atau rohani. Jika pelaku mengalami gangguan jiwa atau cacat jiwa, pelaku tidak dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Lalu yang selanjutnya itu adalah pasal 45 KUHP untuk menentukan apakah terdakwa ketika melakukan perbuatannya sudah berumur 16 tahun atau belum. Maksudnya adalah apakah ketika si pelaku melakukan perbuatannya ini, pelaku sudah berumur 16, sudah dewasa atau sudah berumur 16 tahun. Tetapi jika pelaku belum berumur 16 tahun, maka pelaku boleh memilih di antara 3 kemungkinan. Lalu yang selanjutnya adalah pasal 79 KUHP yaitu tentang daluarsa. Daluarsa merupakan tentang rentang waktu yang ditentukan di dalam suatu perbuatan Jika semisalkan ada seseorang yang melakukan perbuatan dengan dan akibatnya itu dihitung mulai dari hari setelah perbuatan pidana terjadi. Misalkan rentang waktu setelah hari perbuatan pidana terjadi itu adalah 1 tahun. Tetapi di dalam 1 tahun ini, orang tersebut tidak dapat ditangkap, atau orang tersebut kabur-kaburan, atau orang tersebut ini hilang dari muka bumi, atau kejahatannya tidak dapat dibuktikan, maka orang tersebut tidak dapat dihukum. Lalu yang selanjutnya adalah pentingnya locus tempus delicti. Di dalam hukum pidana, locus dan tempus delicti ini sangat penting. Yang pertama itu adalah kewenangan relatif pengadilan, yaitu untuk menentukan pengadilan manakah yang akan mengadili perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan. Seperti contoh, ada seseorang melakukan tindak pidana di Jakarta Selatan, maka pengadilan Jakarta Selatanlah yang berhak untuk mengadili perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh orang tersebut, bukan pengadilan Jakarta Barat, Jakarta Utara, ataupun Jakarta Timur. Hanya perbuatan tindak pidana di daerah tertentu yang dapat dilakukan, yang dapat mengadilinya adalah pengadilan yang ada di dalam daerah tersebut, yang masih meliputi wilayahnya ada di dalam tempat daerah tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Lalu yang kedua, pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban ini adalah apakah ketika melakukan perbuatan ini pelaku cacat jiwa, apakah pelaku sehat secara mental, apakah pelaku gangguan jiwa, atau apakah pelaku ini merupakan orang gila, atau apakah pelaku ini merupakan anak di bawah umur dan belum dewasa. Dan yang ketiga ini adalah daluarsa. Ini dalam locus tempus ini, daluarsa sangat penting untuk menentukan rentang waktu agar untuk dapat diadilinya seseorang akibat perbuatannya. Lalu yang terakhir adalah syarat mutlak dalam dakwaan. Di dalam dakwaan, locus tempus memiliki peran yang penting. Karena tanpa adanya locus dan tempus, surat dakwaan akan batal demi hukum. Jadi kesimpulan dari presentasi saya hari ini adalah locus dan tempus delicti ini sangat penting di dalam hukum pidana. Locus delicti merupakan tempat terjadinya tindak pidana dan tempus delicti merupakan waktu terjadinya tindak pidana. Dan pengadilan hanya bisa menghakimi atau mengadili perbuatan jika perbuatan tersebut masih meliputi termasuk dalam daerah tempat pengadilan tersebut. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.